yang ada di janin itu, apakah kau mengaku ini aku adalah Tuhanmu? Apa jawaban roh? Ya, engkau adalah Tuhanku. Tapi heran, ketika dia disatukan dengan jasad, lahir dia, mulai awalnya dia masih taat sama Allah fitrahnya. Nah, anak kecil itu coba Pak lihat. Anak usia 2 tahun, 3 tahun, sholat aja bapak di sampingnya, tidak usah Pak suruh, ikut dia sholat. Walaupun sujudnya itu seperti orang tengkurap, tak sujud seperti itu, tapi dia ikut sholat. Anak saya kecil, 1 tahun 8 bulan, setiap nampak makanan depannya pasti doa makan dibaca. Allahumma bari anna hina janar, itu. 1 tahun 8 bulan, setiap nampak makanan, setiap menyuap langsung, setiap masuk keluar rumah langsung baca. Bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Pasti dibaca sama anak. Saya kagum sama saya anak. Kecil-kecil belum lurus ngomong tapi bisa mengucapkan doa itu. Fitrah anak itu. Tapi nanti sudah usia 6 tahun, anak tuh nanti mulai akan bertanya, ini kenapa dilakukan begini? Kenapa dibuat begitu? Tuh tanya. Apalagi nanti setelah dia balik, apalagi nanti sudah masuk ilmu-ilmu yang lain-lain, sudah mulai dia membangkang. Sudah mulai dia membangkang kepada Allah. Sudah dia katakan bahwa saya ini kan dah besar. Coba Pak lihat anak-anak sekarang, jangankan kepada Allah, kepada orang tuanya aja mereka melawan. Udah dia tamat kuliah, usia sudah 25, habis itu dia pacaran, dapat sama dia cewek, dapat sama dia gadis, kemudian orang tuanya dilupanya aja. Dia bilang kepada orang tuanya, saya yang tahu bagaimana calon yang hebat untuk saya. Padahal orang tuanya membesarkan dia dari kecil, melahirkan, merawat, tapi pas tahu-tahu dah besar melawan dia sama orang tuanya. Apalagi yang tak nampak adalah Allah, banyak orang itu melawan. Disuruh sholat, tak mau dia sholat. Disuruh puasa, malas-malasan. Disuruh zakat, kucing-kucingan. Disuruh haji, lari dia. Macam-macam aja kerja orang tuh. Makanya orang itu harus kembali bergerak. Kemana gerakannya? Kepada kebaikan. Maka mana yang harus diikuti kalau kita bergerak? Yang diikuti adalah keinginan roh, karena roh itu adalah fitrah. Diikuti keinginan roh. Roh itu pernah bertemu sama Allah. Tanyakan kepada hati kecil, kemana saya harus bergerak? Kalau orang mau mencuri, pasti dia tidak mau mencuri. Gemetaran tangannya ketika mau mencuri, nggak mau. Tapi karena dipaksa sama jasad nih, terambil juga dia. Terambil juga. Jasad ini tempat kotor. Dulu ketika saya kecil-kecil, dibilang sama orang tua saya, apa kata orang tua saya? Ya, nanti kalau besar, jangan ikut selera rendah. Apa selera rendah itu, Mak? Selera rendah itu adalah orang yang ikut perut dan di bawah perut. Perut, Pak tahu keinginan apa yang ikut bawah perut? Di bawah perut? Tak bisa dijelaskan. Dua itu aja dia ikuti, keinginan itu aja, keinginan nafsu, maka dia sama dengan yang berkaki 4. Makanya kita harus ikut roh. Jadi dalam spirit hijrah ini, bagaimana kita spirit hijrah supaya sukses, bisa kembali kepada Allah? Kan kita selalu berdoa, Ilahi anta maksudi. Tuhan, engkau adalah tujuan hidup. Kemana kita hijrah kita nanti? Tujuan akhir kita kemana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mana yang harus kita ikuti? Yang kita ikuti adalah keinginan roh. Jangan keinginan jasad. Kalau keinginan jasad, selera rendah namanya. Masyarul muslimin, jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk hijrah ini kalau kita lihat, apa itu hijrah? Hijrah itu adalah al-hijrah manahallahu an. Hijrah sekarang ini adalah hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kalau hijrah, paling kurang ada 3 yang harus dia penuhi kalau dia pengen hijrah. Yang pertama adalah disiplin. Orang kalau mau hijrah dia harus disiplin. Bagaimana disiplinnya? Seperti Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju Madinah, disiplin betul. Lewat aja sedikit waktu,
Mati Nabi Muhammad. Coba lihat bagaimana cara Nabi Muhammad itu hijrah. Bagaimana dipersiapkannya betul matang-matang betul. Apa disiapkannya? Ontanya dipersiapkannya. Habis apa? Uangnya dipersiapkannya. Habis apa? Waktunya dipersiapkannya. Sudah izin Allah baru berangkat. Kan begitu Pak ya? Dipersiapkan betul. Dipersiapkan siapa yang akan menunjukkan jalan? Abdullah bin Uraikid. Disiapkan mata-mata untuk memantau, kemudian ngasih kabar kepada Nabi, Abdullah bin Abi Bakar. Dipersiapkan orang yang mengantar makanan. Siapa orang yang mengantar makanan? Asma binti Abi Bakar. Disiapkannya teman. Siapa? Abu Bakar. Disiapkan orang yang tinggal di tempat tidurnya. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Semuanya harus pakai ilmu. Hijrah terus pakai ilmu. Saya mau kemana? Arah saya kemana? Ilmu saya apa? Misalnya kita mau hijrah, apa kesalahan saya? Harus kemana saya? Harus pakai ilmu. Nah, misalnya ada orang yang sibuk mencari mencari dunia. Dia harus punya tahu tentang dunia ini. Kalau dia tidak tahu tentang dunia ini, dia akan bodoh nanti. Gimana dunia? Dunia ini adalah sudah ditentukan Allah. Dicari tak dicari pasti dapat. Dicari atau tak dicari pasti dapat. Bapak kerja, tak kerja, pasti bapak juga dapat. Kalau Allah sudah tentukan rezeki kita, berapa banyaknya? 50 miliar sampai kita meninggal dunia, ya 50 miliar itu pasti akan bapak dapat. Tak mungkin tidak. Dulu ada seorang bernama Ibrahim bin Adham, ulama besar di Baghdad. Kenapa Ibrahim bin Adham ini? Ibrahim bin Adham ini ketika dia lewat di jalan, kemudian dia melihat ada orang yang mendengar ada yang minta tolong. Ternyata dia mendengar orang itu di bawah sumur. Tolong. Habis itu diturunkannya tali, kemudian diangkatnya. Alhamdulillah orang itu selamat. Selamat orang. Tapi tentu biasa dikasih air minum dulu. Ini air minumlah. Diminumnya air tadi 1 gelas, sudah selesai minum, biasa kan ditanya-tanya, kenapa kamu jatuh tadi ke dalam sumur? Dia bilang, saya jatuh ke dalam sumur gara-gara saya kepengen ngambil air sumur tuh. Tapi licin kayaknya bibir sumur, jatuh saya ke dalam. Oh, tapi saya pas ngambil kamu kok nggak jatuh saya? Saya kan berdiri di sini, kamu berdiri di mana tadi? Biasa kan begitu. Terus dikatakan sama orang yang jatuh tadi, saya berdiri di sini, ini kaki kanan saya di sini, kaki saya kiri saya di sini. Memang licin tempat dia berdiri itu. Jatuh lagi kali keduanya. Pas jatuh kali keduanya diturunkannya tali lagi. Pas turunkannya tali lagi tak tertolong. Mungkin dah 2 kali naik tak kuat lagi ke atas. Meninggal di dalam. Pas ketika meninggal di dalam, apa kata Ibrahim bin Adham menceritakan kisah itu? Pertama tentu innalillah. Terus menceritakan itu adalah apa hikmah dari kasus itu? Hikmahnya adalah ternyata rezeki itu sudah ditentukan Allah. Kenapa? Kenapa enggak pertama jatuh saja dia mati? Kenapa kau harus naik dulu ke atas, habis itu baru mati? Kenapa begitu? Karena masih ada rezekinya 1 gelas. Udah diminumnya 1 gelas tuh. Kenapa enggak air sumur aja? Rezekinya bukan air mentah, rezekinya air matang misalnya. Air matang. Tadi saya rezeki hangat tadi. Wah, itu kan rezekinya itu. Air matang ternyata air rezekinya itu diminumnya dulu baru dia mati. Begitu konsep rezeki. Maka orang yang kalau kepengen hijrah, kalau pengen hijrah dari memburu dunia, karena dunia ini nggak habis-habis, diburu dia nggak habis-habis. Kenapa? Karena dunia emang sifatnya seperti itu. Nafsu itu diberikan Allah gunanya ada. Apa itu? Membuat kita semangat. Tapi bukan untuk dikejar terus. Sebab kalau dikejar terus seperti mengejar air apa? Meminum air laut. Makin diminum makin haus. Terus bagaimana? Ditahan-tahan. Enaknya rezeki itu kalau sederhana, pasti enak. Bapak kalau makan 1 piring enak. Tapi kalau 2 piring muak, 3 piring muntah. Enaknya kalau punya mobil itu biasa-biasa aja. Atau enaknya kalau punya HP biasa-biasa aja. Coba kalau HP Bapak iPhone Bapak harganya 17 juta. Bapak pergi ke masjid, habis baterai, Bapak ngecas. Ada orang di samping Bapak punya HP Nokia 300 zaman dulu yang kecil. Dia sama-sama ngecas juga, sama-sama ngecas. Bapak ngantuk, dia juga ngantuk. Kira-kira yang bisa tidur yang punya Nokia 300 atau yang punya iPhone?
Tidak bisa tidur yang punya iPhone tuh. Setiap hilang HP saya nanti. Tapi yang punya Nokia 300 nyenyak ya tidurnya. Maling pun tersinggung, nih HP-nya jelek betul. Begitulah contoh enaknya. Dunia ini kalau dikejar begitu aja. Enaknya dunia ini kalau dia sederhana. Kalau udah sederhana kebiasa-biasa aja, itu enak dunia. Cuman banyak orang yang tertipu dengan dunia. Nah, maka kalau hijrah begitu, dia harus tahu dulu. Harus tahu disiplin apa yang akan dia hijrahkan. Harus mengerti, itu yang pertama. Yang kedua, setelah hijrah itu ada evaluasinya. Jadi bukan hijrah-hijrah begitu aja, harus evaluasi. Saya sudah sampai di mana nih hijrah nih? Misalnya nih, mau sholat duha, pengen sholat duha, hijrah dari tidak sholat duha ke sholat duha. Harus pakai hitung-hitungan. Seminggu itu berapa kali saya sholat duha? Hari kan 7 hari. Berapa hari saya sholat duha? 3 hari cuma, lumayan lah. Besok berapa? Besoknya harus lebih. Jadi sebenarnya hijrah itu bukan membandingkan kita dengan orang. Kalau membandingkan kita dengan orang tak akan bisa ketemu. Masa bisa membandingkan kita dengan orang? Orang kita. Hijrah itu adalah mengevaluasi, itu adalah evaluasi diri kita sendiri. Kalau sudah makin apa? Makin apa namanya? Makin bagus, itu udah bagus. Misalnya dulu, kalau untuk masalah dunia berkembang juga berkembang tidak apa-apa. Misalnya dulu bapak punya motor, sekarang alhamdulillah dapat mobil bekas, kan udah bagus tuh. Jangan bilang deh orang itu dapat Alphard. Iyalah, orang tuanya kaya, orang tuanya presiden direktur, orang tua bapak petani, ya beda lah. Jadi nggak bisa dibandingkan. Bandingkan dengan diri kita sendiri. Evaluasi begitu. Untuk masalah ibadah, evaluasi juga. Apa evaluasinya? Evaluasinya kalau masalah ibadah, dulu saya kepengen dulu tak pernah saya salat duha. Sekarang alhamdulillah tahun 1442 Hijriah ini alhamdulillah seminggu paling kurang sekali saya salat duha. Udah bagus. Bergerak terus. Oh, 43 nanti 2 kali lagi. Setahun tambah sekali kan lumayan begitu. Ya Pak ya. Nah, lanjut. Kemudian karena waktu kita singkat 3 menit lagi, karena itu pesannya jadi saya buru-buru aja jadinya. Yang ketiga apa? Setelah kita mengetahui, kemudian disiplin dengan apa yang kita tahu itu, habis itu setelah itu kita punya evaluasi. Setelah kita evaluasi, baru setelah itu kita minta doa kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar kita istiqomah dalam hijrah. Apa doanya Pak? Allahumma musarrifal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Kan itu Pak ya? Ya Allah, Engkaulah yang bisa membolak-balikkan hati manusia ini, termasuk saya ini. Bisa kau jadikan taat, bisa tak kau jadikan taat. Maka tolonglah saya ya Allah agar tetap menjadi taat. Ini dengan Covid ini harusnya kita hijrah nih Pak. Hijrah nih. Dulu Covid itu kita tak tahu bersih-bersih. Sekarang kita tahu bersih. Setiap saat cuci tangan. Kan ada itu orang bertanya kan, bercanda-bercandanya, dia tukang martabak. Sebelum Covid enak martabak. Setelah Covid tak enak martabak. Ditanya sama orang, kenapa kok martabak Pak setelah Covid tak enak? Saya sering cuci tangan gitu. Oh ternyata enak martabaknya gara-gara ini. Itu bercandanya aja. Bapak enggak paham ya bercandanya? Enggak paham ya. Tapi Pak yang penting tuh dalam hijrah, dalam Covid ini kan dulu kita enggak sering cuci tangan. Sekarang kita sering cuci tangan, harusnya kita bersih. Ya kita cuci tangan, cuci muka, apa tuh? Kadang kita datang ke rumah cuci badan. Itu sebenarnya bukan batinnya yang kita cuci, bukan zahirnya yang kita cuci, batin kita cuci juga. Maksudnya kita cuci tangan jangan ngambil yang haram lagi. Kita cuci muka jangan lihat mata yang haram lagi. Mulut jangan sembarang ngomong lagi. Hidung jangan sembarang hirup-hirup yang enak. Terus kita cuci kepala kita mandi sekalian. Kepala harus dibersihkan dari hal-hal yang kotor. Saya kan begitu. Baju kita bersihkan badan kita. Kan begitu intinya kan. Jadi Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah 20 menit pas. Saya sudah lihat jam tadi karena sengaja ditaruh jam di situ 20 menit, habis 20 menit nanti diambil mic atau dimatikan ya. Nah, sebelum dimatikan cukuplah segitu dulu. Tapi mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang hijrah. Amin ya rabbal alamin. Paling kurang
hari Sabtu besok kita puasa Muharram 10 Muharram, namanya Asyura. Dapat pahalanya apa Pak? Diampunkan dosa yang setahun yang lalu. Dosa-dosa yang kecil, bukan dosa yang besar. Dosa-dosa yang kecil diampunkan Allah SWT. Paling kurang itulah mulai hijrah kita. Terima kasih atas perhatian. Berdoa kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhil jannata ma'al iman. Allahumma habib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karihna ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami keimanan ketika kami hidup, berikanlah keimanan kepada kami ketika kami meninggal dunia, berikanlah kepada kami keimanan ketika kami bertemu denganmu ya Allah, berikanlah kepada kami keimanan ketika kami masuk ke dalam surga. Jadikanlah kami orang yang beriman masuk ke surga bersama orang-orang yang beriman. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah keimanan itu dalam hati kami, kemudian hiasilah hati kami dengan keimanan. Buatlah hati kami benci kepada kekafiran dan kefasikan. Ya Allah ya Tuhan kami, di antara kami ada yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Di antara kami ada orang yang mencari rezeki, maka berkahilah ya Allah. Di antara kami ada orang yang berhutang, maka lunasilah ya Allah. Di antara kami ada orang yang kesusahan, maka lapangkanlah ya Allah. Di antara kami ada orang yang meninggal, maka sayangilah ya Allah. Di antara kami punya kebutuhan anak, agar anak kami jadi anak yang soleh dan soleha, maka solehakanlah mereka ya Allah. Banyak lagi permintaan kami, kita mintakan kepadamu, tak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Engkau ya Allah, maka kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.